Siang hari ini saya nggak mau mengajarin atau mengguruin, saya hanya mau cerita aja, sharing apa sih yang saya lakuin di Semarang. Saya latar belakangnya saat ini masih aktif di sebuah bank swasta, Bapak Ibu. Banknya satu, cuman cabangnya suruh pegang dua ya. Kalau banknya dua saya dipecat Bapak Ibu ya, karena nggak boleh itu ya. Jadi kita harus satu bank ya. Kebetulan saya pegang dua cabang. Kalau kali saya diperbankan, saya selama ini udah di dua bank, pernah satu di Bank A, pindah terus balik lagi yang sekarang. Total udah masuk tahun ke-11 Bapak Ibu ya. Tapi kwitansinya ini baru tahun ke-5. Dan sebetulnya 2 tahun itu yang awal itu saya asal jalan Bapak Ibu. Bisnis ini cepat atau enggak tergantung kitanya. Gak perlu yang namanya full time, tapi yang penting itu full heart ya. Nah siang hari ini saya nggak akan panjang lebar, saya akan bahas pentingnya sponsoring up. Kita ingat di langkah ketiga, impian, pakai produk, kemudian kita buat daftar nama. Disarankan di daftar nama itu dipilah-pilah, bukan dipilih-pilih. Ya artinya apa? Semuanya tetap nanti kita presentasi, tapi kita pilah-pilah. Yang diprioritaskan apa? Yang skor atas, skor tinggi. Cuman kenyataan Anda ngalamin nggak di grup Anda kebalik? Yang sponsoring up tuh disimpenin. Kalau bisa nanti daftar namanya udah muncul sinar berliannya gitu, baru dia presentasi. Dengan harapan begitu dipresentasi langsung join, langsung bintang 8. Yang dihajar dulu biasanya Bapak Ibu, itu yang middle low dulu. Yang skornya yang malah menurut saya Bapak Ibu itu keliru. Karena kenapa Bapak Ibu? Di daftar nama Anda, orang-orang yang kapasitasnya sponsoring up atau nanti memiliki skor yang lebih tinggi dari Anda, kebayang nggak kalau itu Anda tahan-tahan, nggak Anda presentasi, nggak Anda follow up, tiba-tiba masuk di jaringan atau di grup orang lain. Biasanya nyeselnya baru kemudian. Jadi sebetulnya sponsoring up itu bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang sulit atau mustahil. Sebetulnya hanya perlu Anda biasakan. Itu aja. Dan menurut saya pribadi Bapak Ibu, saya jalan di Semarang ini udah tahun ke-5. Kebayang aja Bapak Ibu, saya baru tahu ada upline aktif itu waktu saya new bintang 6. Baru ketahuan ternyata punya upline ya di Jogja yang terdekat gitu. Jadi upline saya baru tek datang ke Semarang, baru kenalan. Nah artinya selama ini pun Bapak Ibu, ada beberapa yang distributor leader sponsoring up di grup saya, itu semua sayanya ya saya jalan sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ada nggak yang seperti saya di satu kota nggak ada upline sama sekali, nggak ada yang bantuin, nggak ada sponsor aktif, ada? Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa nggak bisa, bisa kok. Ya yang penting Anda nanti pahami apa yang nanti saya sharingkan dan Anda biasakan aja. Ini wajib dikuasai semua distributor. Anda kebayang aja kalau semua grup Anda, semua downline Anda itu sangat pede banget, sangat giat banget melakukan yang namanya sponsoring up. Percaya nanti waktu impact di depan Bapak Ibu itu kita akan lebih luar biasa. Artinya apa? Dari yang kalangan latar belakang, dari atas, menengah, bawah itu semuanya ada semua. Justru itulah keindahan bisnis ini Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini bisnis hanya untuk satu segmen, atau untuk satu market, atau hanya untuk satu level tertentu. Enggak Bapak Ibu. Indahnya bisnis Tiansi, ya indahnya One Vision ini, di sini kita nanti akan heterogen, akan majemuk. Nah intinya pemahamannya simpel aja. Saya sebetulnya punya kata-kata penjelasan sponsoring up ini yang cukup panjang. Intinya adalah mensponsori orang yang di atas kita, titik. Itu aja pemahamannya. Terkadang pemahamannya di atas kita, paradigma kita selalu adalah finansialnya, betul gak? Lebih kaya, lebih ini, lebih ini, lebih ini, lebih ini, lebih ini, betul? Ada beberapa kriteria sebetulnya mungkin Anda dan leader-leader Anda sudah pernah sampaikan juga. Yang pertama ini memang betul Bapak Ibu. Kriteria kita mensponsoring up atau orang yang di atas kita, biasanya yang dijadikan tolak ukur atau patokannya itu finansialnya. Orang-orang yang punya income lebih tinggi dari kita. Misalkan nih, saya dulu waktu memulai bisnis ini masih supervisor. Ya, saya beranikan untuk ketemu dengan bos saya. Saya beranikan diri prospek pimpinan cabang bank lain. Saya beranikan diri presentasi ke pengusaha dan nasabah saya juga. Sebetulnya itu orang-orang yang di atas saya. Nah saya kalau nggak memberanikan diri dulu, ya siapa yang memulai Bapak Ibu? Ini sebetulnya salah satu yang kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ya, kalau saya pribadi, kalau ada daftar nama saya yang ada finansialnya lebih tinggi, itu pasti saya incar dulu. Mungkin iya, untuk jalanin bisnisnya belum tentu langsung bisa kita yakinkan saat itu. Tapi percaya saya, hasil presentasi kita nggak perlu bagus-bagus banget, tapi Anda yakin dengan produknya. Minimal itu pasti ada terjadi yang namanya closing product. Dan saya udah berkali-kali Bapak Ibu nggak main-main. Terkadang itu matras itu gampang sekali. Tahun kemarin ada satu kualifikasi bulan yang mengejar set volumenya kurangnya agak banyak.
Dan saya buka lagi daftar nama saya lihat lagi yang finansialnya tinggi. Ya singkat kata saya pikirannya bodo amat lah, pokoknya saya tawarin dulu. Dan saya nggak nawarin yang teh, yang grip, yang apa. Saya ingat saya butuh waktu udah mepet, saya langsung hajar matras. Waktu itu saya ngomong, Pak, Bu, matrasnya ada 3 macam, mau king, queen atau yang single. Tapi saya rekomendasikan yang king dah. Kenapa? Karena lebih lebar, dalam hati, karena omsetnya lebih gede gitu ya. Tapi dalam hati, jangan ngomong ya. Karena nanti kan Bapak bisa berdua apa segala macam ya. Itu nggak lama Bapak Ibu. Kebetulan di bulan itu dia nggak closing. Bulan depannya saya sampai lupa bahwa pernah prospek si orang itu. Ya singkat kata telepon saya, nggak ada hujan, nggak ada angin. Dia ngomong begini, deh minta nomor rekening BCA. Loh ngapain nih? Saya bingung kan. Saya mau transfer, tante ambil 2, king 1, queen 1. Asik gak Bapak Ibu? Itu rasanya Bapak Ibu kayak namanya kayak falling in love, jatuh cinta itu loh Bapak Ibu ya. Berbunga-bunga Bapak Ibu ya. Baunya omset. Nah ingat, kalau Anda segmennya salah, ya biasanya Anda mau paksain pun juga nggak akan ketemu gitu loh. Sebetulnya bisnis ini nggak susah kalau Anda itu bisa ngerti segmennya, marketnya. Akan sangat sayang sekali kejadian Bapak Ibu, ini kita mau sponsoring up orang yang finansialnya lebih tinggi, tawarinya ya ampun, teh, odol, kalsium Pak, coba ya 1 sama zinc 1 buat anak. Grup saya pernah ada yang seperti itu. Saya tanya kenapa, nanti nggak enak kok kalau kemahalan. Kalau saya kebalik Bapak Ibu, saya tawarin beberapa produk, dia nanya, Des, lah kalau untuk mau join kamu enaknya kamu referensi produknya apa? Matras Pak, 21 juta, mahal banget, janganlah. Ya udah Pak, ini aja paket bintang 4 promo 4.000. Oh ya udah, ini murah, ambil. Naikin dulu, baru turunin. Nah kalau Anda udah turunin, ya ini Pak, coba aja bintang 2 dulu ya Pak, kalsium teh anual. Dia akan ngomong bintang 1 dulu deh. Nah kan, saya punya satu direktur di tempat saya bekerja, dia juga ngomong begini. Sebetulnya kita tuh harus jeli melihat potensi dari si nasabah. Sebetulnya bisnis ini sama. Maksudnya kalau nasabah ini potensinya itu kita bisa ambil produk yang cocok untuk dia itu yang nilainya miliaran. Tapi kalau kamu jualnya yang puluhan, yang ratusan, ya artinya salah kita. Nah sebetulnya di bisnis juga sama. Terkadang kitanya ketakutan itu di pikiran kita sendiri. Guru saya ngomong begini, Pak, jual matras tuh kayaknya susah, soalnya matrasnya mahal. Saya ngomong, yang ngomong mahal siapa? Kira-kira teman-teman yang ngomong mahal siapa? Kitanya, karena memang kitanya, keuangan kita belum kuat. Nah, itu kan pikiran kita. Tapi kalau kita dapat memang prospek, memang orang yang memang matrasnya itu bagi dia itu murah Bapak Ibu. Karena jangan samain kondisi kita dengan orang yang di luaran sana, belum tentu. Ambil contoh saya bulan kemarin, saya malah nggak ada niat. Teman lama, dulu teman SMA, saya lama nggak kontak, ya kontak cuman BBM-an, kebetulan ke Bandung ketemu. Yang ngobrol ngalur ngidul apa, saya diajak makan tuh sampai 3 tempat, sampai kenyang banget Bapak Ibu. Teman baik sekali, saya tahu dari zaman dia di bawah sampai sekarang dia udah seperti ini. Ya singkat kata saya ngomong, dia kurang olahraga, istrinya di rumah nggak pernah olahraga, orang tuanya nggak pernah olahraga. Udah pernah beli citosan sama teh sama saya. Saya ngomong, coba pakai matras, saya bilang gitu. Dia ngomong sebentar, telepon istrinya, ya udah ambil 1. Gitu Bapak Ibu. Ya saya sampai bingung loh. Kok kayaknya gampang ya, tapi ya tetap ada beberapa yang memang enggak closing juga. Anda nggak usah pikirin. Ini dari sisi produk ya, nanti dari sisi bisnisnya ada juga ya. Nah, parameter yang kedua, kriterianya biasanya untuk sponsoring up yang kita jadikan patokan itu ambisinya. Kalau ini penilaian saya begini, Anda punya teman nggak yang dia kerja, sepulang kerja masih nyambi kerja yang lain, terus punya bisnis lagi yang lain gitu ya. Kalau menurut Anda nih kira-kira, kalau dia sampai punya 1, 2, 3 jenis usaha, padahal dia kerjanya udah repot tapi mau bela-belain seperti itu, menurut Anda apa yang akan dia cari? Dia kepingin lebih nggak? Kepingin. Ada satu ambisi di dalam dirinya yang dia nggak mau nyaman hanya dengan satu pekerjaan. Dulu saya juga nyambi, saya punya kerjaan sampingan, saya punya kerjaan di luar kantor. Kenapa? Saya punya ambisi. Saya nggak mau dong. Masa sih cuma jagain gaji aja yang naiknya setiap tahun udah jelas. Jelas naik dikit atau jelas nggak naik, itu aja pilihannya. Ya serius Bapak Ibu, naiknya sedikit flat setahun, naik lagi 10% flat lagi setahun. Ya kalau saya sih mending milih yang naik turun seperti ini Bapak Ibu, 15 juta sekian, 20, turun lagi 15, 30 juta ya, terus turun lagi 18 sekian, kemarin 33 juta, kan asik Bapak Ibu, naik turun, enak nggak Bapak Ibu? Atau Anda kepengen yang pasti Bapak Ibu? Ya itu dia, kadang ambisi ini sebetulnya salah satu kriteria yang Anda bisa jadikan patokan untuk Anda mensponsoring up orang. Bagus juga. Ini banyak orang-orang yang punya ambisi besar dan dia belum dapat
jalannya. Kalau Anda ajak ngobrol dia, Anda kasih lihat potensinya Tiansi, produknya, marketing plan-nya, bisa jadi Bapak Ibu dia merasa bahwa ini jalan saya. Dan biasanya kalau orang yang punya ambisi besar Bapak Ibu, contohnya saya dulu, meskipun gak ada upline, gak ada yang bantuin, tapi saya udah merasa ini satu-satunya jalan saya. Saya gak punya duit, saya minus utang cukup banyak waktu itu, pekerjaan sampingan di luar itu udah gak ada yang jadi. Saya pernah rentalin 2 mobil Bapak Ibu, yang satu mobilnya kembali, yang satu mobilnya hilang. Hitung-hitungan secara kalkulasi, rugi Bapak Ibu. Waktu itu mobil saya laporin ke polisi. Asuransinya waktu itu saya lupa asuransiin yang memang untuk komersil. Jadi asuransi hati-hati Bapak Ibu, ada asuransi yang memang kita untuk pribadi, tapi ini bisa untuk dikomersilkan juga atau direntalkan. Nah saya pakainya yang untuk pribadi karena cari yang murah. Singkat kata mobilnya hilang Bapak Ibu. Mobilnya ditemu tuh di Lombok. Orangnya ke Lombok aja belum pernah, mobilnya nyampe sana. Nah setelah itu saya ngomong, aduh nolah kalau yang konvensional saya nyerah dah. Karena gini Bapak Ibu, sebetulnya itu bagian dari proses di konvensional. Cuman Anda kuat nggak? Kalau di Tiansi gagalnya ditolaknya, ada nggak resiko yang hilang materi dan mental yang sampai sebegitu? Tak rasa nggak ada Bapak Ibu. Sebetulnya kalau di luaran sana proses yang terbentuk, ya ini boleh tanya. Kebetulan ada beliau, ada Bu Lili ya. Tanyain deh, beliau salah satu pengusaha juga di bidang tekstil ya dulu ya. Anda boleh tanya prosesnya dia sampai waktu itu mencapai sekian. Kalau bicara errornya, bicara mungkin ada nggak Bu yang customer yang gagal bayar atau nggak bayar Bu? Dan itu nilainya kira-kira lumayan nggak Bu? Wah itu saya nggak kuat tuh bayangin itu. Makanya saya milih Tiansi. Anda beruntung loh semua di Tiansi. Tepuk tangan dulu untuk Tiansi. Saya 11 tahun di bank itu udah lihat macam-macam jenis usaha Bapak Ibu dengan berbagai macam resiko yang sangat ngeri. Saya 1 bulan bisa baca proposal itu mungkin bisa 3, 4, 5, 6 jenis usaha. Dari yang mulai jasa, trading, ekspor, impor segala macam. Dan saya lihat-lihat semua, saya pelajari semua. Nggak ada yang resikonya kayak Tiansi kecilnya dan tanpa resiko. Ngeri Bapak Ibu. Ya Anda jangan coba-coba deh, kecuali Anda siap rumahnya hilang, siap mobilnya ditarik ya, siap rumahnya dilelang segala macam. Aduh saya ngelihat teman-teman yang gitu udah kenyang juga ya. Jadi ini kriteria kedua, ambisinya. Ya jadi kalau misalkan finansialnya nggak gitu bagus, tapi orang ini punya ambisi gede, bisa jadi itu masuk kategori kita akan sponsoring up juga. Nah kriteria yang ketiga, nah ini Bapak Ibu supelnya. Orang yang supel kalau saya kasih ciri-ciri, biasanya orang ini itu gini. Kalau di suatu komunitas dia, di suatu mungkin tempat dia bekerja atau apapun itu, bukan orang yang kelihatan arogan atau ditakuti, tapi lebih yang disegani. Jadi biasanya begini Bapak Ibu, kalau orang ini ditakutin, orang akan bicara baik-baik di depan orang ini, tapi di belakang ngedumel. Karena wah si Pak Ade ini wah orangnya gini, wah kasar apa segala macam. Tapi kalau orang diseganin Bapak Ibu, nggak ada orangnya pun, kita misalkan ngobrolin orang ini yang baik-baiknya. Nah saya biasanya kalau ada orang seperti itu, saya tanya, kenali dong, saya sama si Pak itu. Ya teman cerita nih, saya tuh punya teman dia, orangnya baik banget dia, dia orang kaya tapi orangnya nggak sombong nih gini-gini. Kalau saya dengar cerita seperti ini Bapak Ibu, udahlah. Ya nggak peduli itu mau putih, mau gelap, mau cewek, mau cowok, saya ngomong kenalin dong saya. Karena kenapa? Saya suka banget orang-orang seperti ini. Ya, nah Anda terkadang Bapak Ibu jangan takut. Kalau orang ini memang supel, biasanya pengalaman saya Bapak Ibu, kalau dia nolak pun hasil kita presentasi atau apa, itu nolaknya halus Bapak Ibu, nggak menyakitkan. Ya bagus sih Dek, ya cuman sorry nih kemungkinan Om sekarang belum butuh. Nanti kalau pas Om butuh kamu tak telepon ya. Jadi enak Bapak Ibu. Kalau yang berangasan itu Bapak Ibu jabelin Bapak Ibu ya. Gitu ya. Tapi kalau orang yang supel biasanya Anda justru jangan takut, incer. Ya kalau itu sampai nanti masuk jaringan orang lain sayang loh. Sampai sini ya, mungkin kriteria yang terakhir Bapak Ibu, teachable-nya. Teachable ini biasanya ciri-cirinya orangnya begini Bapak Ibu. Orang ini sangat enak sekali kalau diajak diskusi. Anda tes. Biasanya kalau kriteria saya ngobrol, entah waktu itu saya udah prospek ataupun hanya ngobrol biasa. Saya ambil satu topik, saya coba ajak ngobrol dia. Kalau orang yang teachable biasanya dia mau jadi pendengar juga, dengerin. Tapi kalau orang nggak teachable, saya baru ngomong sepatah dia udah 5 patah. Ya saya baru ngomong ini dia punya teori sampai selangit. Saya baru bahas ini dia, dan terkadang orang itu sama kita. Maksudnya gini, kadang orang itu kondisinya di bawah kita, tapi lebih minterin. Nah itu kalau seperti itu udah pasti nanti kalau jalan pun di Tiansi biasanya itu sering pakai cara sendiri dan nggak teachable biasanya. Tapi ini jangan dipukul rata juga, Anda konsultasiin. Tapi Bapak Ibu kalau saya sering ngomong ke grup saya, ke teman saya, ini salah satu yang menjadi incaran saya kalau ada orang-orang yang sangat teachable.
Diajak ngobrol enak, diajak diskusi enak, orangnya nggak reaktif, orangnya sangat menghargai pendapat orang lain juga. Wah, ini Bapak Ibu orang-orang seperti ini. Ya kalau nanti Anda ajak ke Tianci, oh kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau sampai dia udah klik, nah nanti masalah untuk ngekliknya kita akan bahas di belakang. Cuman intinya 4 hal ini saya cuman mau kasih tahu ke teman-teman bahwa ini yang menjadi kriteria. Dan belum tentu hanya finansialnya. Bisa jadi 3 macam ininya juga. Nah, kayaknya teman-teman udah mulai, oh iya ya si itu, oh iya si itu. Nah pulang nanti cek data nama Anda, cek orangnya, ingat-ingat lagi. Ingat yang tadi udah saya sharingkan, begitu Anda merasa, oh ini yang dimaksud sponsoring up sama Pak Ade, samperin Bapak Ibu, bikin janji, jangan takut. Ya biasanya orang-orang sponsoring up itu malah responnya enak. Nah ini Bapak Ibu, ini yang sering ditanyakan orang, lupa kenapa harus sponsoring up? Anda nantinya peringkat berapapun atau Anda kalau mencapai peringkat tertentu di bisnis ini, butuh nggak yang namanya postur? Karena kenapa? Anda nanti punya grup, punya downline, punya new member, punya orang yang baru datang ke acara pertemuan seperti ini kemudian kenalan sama Anda. Pengalaman saya Bapak Ibu, kalau Anda nggak bisa menaikkan postur Anda, bukan berarti menaikkan postur itu terus kita gaya-gayaan atau wawan, enggak Bapak Ibu. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau Anda sponsoring up dan Anda punya jaringan, punya grup, di dalamnya itu ada pengusaha, ada dokter, ada pejabat, ada tentara, ada polisi ya, ada yang dari bawah juga, ada yang mungkin pelajar, ada mahasiswa, tapi heterogen. Kira-kira menurut Anda sebagai leadernya pede nggak Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu. Dan itu grup Anda, ngelihat Anda, posturnya bagus, otomatis grup Anda ngedifikasi ke Anda, ngenalin ke prospeknya juga lebih bagus. Jadi ini semuanya berkaitan Bapak Ibu. Nah terkadang Bapak Ibu, kita nggak mau melakukan sponsoring up. Akibatnya apa? Ya saya ada satu jaringan Bapak Ibu yang entah kenapa saya sering ngomong sama upline-nya, udah saya ingetin, saya kok belum ngeliat undangan dia yang dari sponsoring up. Contoh ya, mahasiswa yang diundang mahasiswa semua. Ya karyawan semua satu kantornya, atau itu yang diblok-blok itu. Ibu rumah tangganya semua, tetangganya yang arisan yang apa, udah itu aja Bapak Ibu. Meetingnya di situ-situ terus. Padahal saya sering ngomong, ayo keluar dong, cari komunitas baru, cari komunitas lain, cari lingkungan lain. Jangan takut sponsoring up. Ya karena nantinya Bapak Ibu akan penting sekali untuk menaikkan postur. Satu hal pengalaman saya juga, mengapa harus sponsoring up? Tianci ini meskipun kita punya produk yang bagus apa segala macam, tapi kan kita juga biasanya tiap bulan ada goal yang dikejar, betul nggak? Nah kalau kita nggak melakukan yang namanya ini Bapak Ibu, minimal produk bisa masuk, itu ya nanti kita akan seperti kayak kerja tok tapi nggak ada hasil. Terutama hati-hati bagi Anda yang full timer. Saya sering tekankan ke grup saya, kalau Anda punya grup, punya jaringan seperti saya, part time, kadang hasilnya Tianci-nya mungkin nggak ada hasilnya, masih nggak menjadi masalah karena kita punya income lain. Tapi kebayang nggak orangnya full time, ya nggak Anda yakinin supaya dia bisa closing produk, ada omset dan bisa dapat bonus, ya karena mungkin dia isinya follow up apa persentasenya nggak ada hasil, lama-lama demotivasi nggak kira-kira Bapak Ibu? Bonus bukan segalanya, tapi pengalaman saya Bapak Ibu, kalau Anda bisa punya grup yang bonusnya bagus, nggak usah ada motivasi, semangat sendiri. Setuju nggak Bapak Ibu? Tapi bayangin Bapak Ibu, lihat TMS keluar bintang 5 karena nggak pernah closing produk, nggak ada produk yang terjual, bonusnya 60.000 gitu Bapak Ibu. Terus kita bacain buku ya, ayo Pak berjuang Pak, sukses demi impian Anda, pantang menyerah, maju. Tetap menurut saya dia akan agak sulit gitu Bapak Ibu. Karena apa? Hasil bonus memang bukan segalanya, tapi itu penting. Nah saya sering ngomong Bapak Ibu, kalau Anda yang memang full time di sini, ya memang Anda harus banyakin ini. Nah salah satunya kalau Anda berani sponsoring up dalam jumlah banyak, yakin Bapak Ibu produk ini masuknya gampang sekali dan bonus Anda akan gede. Nah kenapa harus sponsoring up? Biasanya Bapak Ibu justru kalau Anda mungkin yang takut terhadap penolakan, mungkin Anda yang mungkin takut kalau nanti dihina di apa, justru sponsoring up, pengalaman saya Bapak Ibu, ini responnya positif biasanya. Nah kalau Anda tuh yang takut dihina temen, apalagi temen dekat atau apa, coba deh percaya saya, cari orang yang sponsoring up, kriterianya seperti tadi yang depan, boleh Anda tentuin yang mana, ajak ngobrol, biasanya ya, responnya biasanya lebih positif. Pengalaman saya seperti itu. Ya, makanya justru kebalik Bapak Ibu kalau saya bilang, aduh kita buat daftar nama, udah bagus-bagus, udah di scoring gitu ya, malah yang sponsoring up malah nggak diprioritasin. Kan kebalik gitu loh kayak gitu ya. Kenapa kita harus melakukan sponsoring up? Supaya grup dan jaringan heterogen. Ini contoh nih. Kebayang nggak kita punya grup, sukses semua sih, bintang 8 semua. Tapi latar belakangnya ya semuanya mahasiswa semua.
Kira-kira nih Anda ada undangan baru, mungkin itu karyawan, mungkin itu ibu rumah tangga, mungkin pengusaha, pikirannya apa? Sederhana aja. Oh, ya berarti memang mahasiswa yang bisa berhasil, karena yang sukses mahasiswa semua. Sama, saya karyawan Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau jaringan saya semuanya karyawan semua, profesional semua, dan berhasil semua sih. Saat nanti ada mahasiswa, saat ada ibu rumah tangga, saat ada anak SMA, nggak akan termotivasi. Karena pikiran, oh ya pantas karyawan semua kok, yang sukses karyawan. Saya bukan karyawan, berarti nggak bisa sukses. Kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya ada efek psikologi seperti itu. Justru yang bagus itu seperti tadi Bapak Ibu impactnya. Tadi ada yang mahasiswa, ada yang ibu rumah tangga, tadi ada yang satu apa? Tukang apa tadi? Tukang jamu. Ya mungkin di sini nanti ada profesional. Wah Bapak Ibu, itu indah sekali Bapak Ibu. Dan kita harus ke sana supaya kenapa? Heterogen. Nilai jualnya tinggi. Semua segmen atas bawah, terutama orang-orang atas. Kebayang nggak Bapak Ibu? Contoh nih ya, Bapak Sandy ya, yang impact bintang 6-nya, bintang 7-nya ada dokter, pengusaha, pejabat, instansi pemerintah, ya profesional, manajer, direktur. Terus ada juga yang dari bawah, komplit Bapak Ibu. Kira-kira orang undangan yang datang menurut Anda gimana Bapak Ibu? Akan lebih positif nggak? Lebih positif. Nah makanya sponsoring up-nya harus kita lakukan dari diri kita sendiri, supaya grup juga ikut. Suatu saat Bapak Ibu, leader-leader yang berprestasi, yang berhasil di sini bukan cuma hanya satu kalangan tertentu Bapak Ibu. Itu semua atas bawah, instansi pemerintah apa, orang-orang atas bisa semua juga Bapak Ibu. Ayo kita semua jangan takut sponsoring up. Nah ini yang harus dilakukan Bapak Ibu. Ini yang tadi saya ngomong hubungannya begini. Nah Pak, kalau saya sponsoring up itu saya masuknya gimana ya Pak? Biasanya mahasiswa kalau mau sponsoring up itu kan orangnya biasanya udah kerja, pengusaha, profesional, dan yang lain-lain, betul kan? Sedangkan si mahasiswa itu sudah pernah ngalamin itu belum? Belum. Ya karena memang belum ngalamin, jadi belum tahu. Yang pertama yang harus dilakukan ini loh Bapak Ibu, percaya diri. Tapi ini penting juga, harus tetap tahu diri. Kadang yang sangguin-sangguin bablas Bapak Ibu ya. Saya kalau nemenin ketemu pengusaha om-om orangnya diem gitu ya. Waduh, ya kadang caranya ngomongnya apanya terlalu over dan kadang buat orang nggak nyaman. Pede sih orangnya, nawarinya grup saya pede. Cuma saya udah lihat, aduh orang ini udah nggak nyaman, bercandanya kelewatan, arahnya udah nggak terlalu pas, Nah intinya apa Bapak Ibu, kita pede, harus pede. Tapi tetap harus tahu diri juga, ngelihat dong responnya ya. Ya, nah salah satunya kalau nanti Anda, ini saya nggak punya satu teori yang pasti, cuman pengalaman saya Bapak Ibu, kalau Anda sering lakukan dalam jumlah banyak, feelingnya dapat. Jadi maksudnya Anda ketemu orang, mungkin nggak sengaja, nggak janjian, entah itu mungkin orang yang Anda kenal dekat atau enggak, dan mungkin itu sponsoring apa atau enggak, tapi karena Anda sudah ngerti feelingnya, itu masuknya nanti gimana, masuknya mulai gimana. Biasanya pengalaman saya Bapak Ibu, ya leader-leader yang sudah punya pengalaman, terjadi presentasi tanpa direncana. Anda ngalamin nggak kayak gitu? Nggak ada niat prospek, tapi karena kita ngerti masuknya gimana, selah-selahnya apa, tiba-tiba masuk loh, tiba-tiba closing, tiba-tiba laku produk. Anda jangan pernah merasa mengecilkan diri Anda, karena ingat Bapak Ibu, semua manusia terutama di mata Tuhan itu sama. Niat kita kan mau ngasih informasi yang positif, betul gak? Info kesehatan dan info kesejahteraan. Kenapa masih gak pede? Kecuali kalau Anda datang sama si orang sponsoring apa atau pengusaha itu mau utang. Nah itu benar Bapak Ibu, mungkin gak pede, bingung ngomongnya gitu ya, alasannya apa ya, aduh nanti ngomong ya, karena kita kan gak seperti itu, betul? Kita mau kasih info yang positif, kita mau kasih kesehatan dan kesejahteraan. Dan yang lebih tahu tentang tiansinya siapa? Si prospek atau kitanya? Kitanya. Jadi harus pede. Saya ada beberapa grup, dari grupnya Pak Andiho juga, dia sangat sudah terbiasa sekali ketemu pengusaha, ketemu profesional. Kebetulan satu orang ini dulu pernah ikut satu perusahaan event organizer. Jadi dia kemarin cerita ketemu pimcapnya Bang A, Bang C, ketemu ini prospek yang punya yang apa. Dan itu harus dibiasakan. Dan memang biasanya pengalaman saya Bapak Ibu, kemarin sudah ada satu ibu-ibu juga yang anaknya itu sekolahnya di Jerman. Bisa nyekolahin anaknya ke Jerman, kira-kira punya duit nggak? Ya kemarin sudah datang ke pertemuan, sempat saya ngobrol sebentar. Dia kemarin nanya gimana untuk ke bintang 5-nya apa segala macam. Ya kita harus bisa jaring orang-orang seperti itu. Tidak sulit, cuman Anda mesti biasakan. Itu aja. 7 langkah, oke, kita udah bikin Dreambook, kita udah pakai produk, kita bikin daftar nama. Selanjutnya kita bikin janji dan presentasi. Dan yang dipresentasi biasanya yang kurang-kurang bagus dulu, yang bagus-bagus disimpan atau bahkan takut untuk diprospek.
pikirannya udah ketakutan macam-macam. Nah ini loh Bapak Ibu, saya di perbankan pun harus mempunyai sikap yang seperti ini. Kitanya lagi semangat-semangatnya, habis naik peringkat, habis dapat reward, habis apa gitu kan. Biasanya kan itu powernya itu kan lagi gila-gilaan Bapak Ibu. Apalagi yang koleris sanguin, hati-hati. Ketemu prospek dan kebetulan prospeknya sponsoring up, wah bagus loh, semangatnya tuh bagus, antusiasnya tuh bagus. Cuman Anda nyadar nggak kalau Anda di posisi yang di prospek, kira-kira nyaman nggak? Apalagi di keramaian umum, di mall gitu, Pak ini Bapak 1, 2, 3 tahun Pak, pasti Pak puluhan juta. Semuanya pokoknya dikeluarin bahasanya dengan sangat antusias. Biasanya pengalaman saya Bapak Ibu kurang kena, karena terkadang kitanya kurang bisa ngelihat. Harusnya kita punya sikap yang menyenangkan. Kalau kita ketemu orang-orang yang di atas kita, lebih enak kita banyak jadi pendengar. Pakai beberapa pertanyaan pancingan, biasanya dia yang akan ngomong. Dan saya ngetesnya begini, kalau orang ini sudah cerita lebih dari sekedar cuman usaha, kadang biasanya udah mulai cerita ke anaknya, ke keluarganya segala macam, itu orang sudah mulai nyaman dengan Anda. Ini yang saya selalu jadiin patokan. Makanya saya sering pancing, Pak, anaknya umur berapa sekarang? Wah pasti udah gede ya. Wah lucu ya apa segala macam. Pancing aja, biar dia yang cerita. Kita coba memposisikan sebagai yang di prospek, akan lebih nyaman. Padahal kita memang tujuannya akan deketin, dan memang akan ada suatu goal yang akan mau kita cari. Entah kita mau closing produk, entah kita mau nawarin bisnisnya. Tapi maksud saya adalah, coba deh kita ibaratnya buat orang itu nyaman dulu. Ya tapi ya jangan kelamaan juga Bapak Ibu ya. Akhirnya nggak closing, nggak apa, akhirnya jadi malah curhat-curhatan gitu ya, sampai subuh gitu ya. Ya jangan juga. Ini sikap yang menyenangkan mutlak Anda harus lakukan kalau Anda kepengen bisa nembusin sponsoring up. Cara berpakaian penting juga. Teorinya begini, buah sama-sama manis nih, apel A sama apel B. Yang satu apa adanya disajikan ya berdebu lah, bungkusnya plastik juga asal-asalan. Yang satu bersih, higienis, rapi segala macam. Kalau Anda punya duit, Anda beli yang mana? Yang apel A atau B? Sama sebetulnya. Kalau kita menyenangkan dalam berpenampilan, dalam bertutur kata, kita ngomongnya juga enak, nyampaikannya juga enak. Dan memang kebetulan saya dididik 11 tahun di perbankan untuk seperti itu. Makanya Anda jangan heran, ya kadang panas-panas apa segala macam Bapak Ibu. Kalau saya di pekerjaan saya, tetap harus pakai dasi Bapak Ibu, tetap harus lengan panjang, tetap harus rapi, nggak boleh baju dikeluarin. Ngomong juga harus santun, ketemu orang juga harus sikapnya menyenangkan. Nah kalau orang-orang yang sudah mencapai level tertentu di suatu bisnis marketing apapun itu, biasanya itu akan seperti yang tadi saya ceritakan. Nah kita sebagai distributor Tiansi juga mewakili perusahaan besar loh. Nah ini Bapak Ibu, ini loh, ayo cobalah belajar ya, terutama yang koleris-koleris sama sanguin. Ya kita jadi pendengar yang baik. Terkadang gini, Anda udah closing nih produk, ini orang sebetulnya mungkin belum mau jalankan bisnis Tiansi. Kalau menurut saya bukan dia nggak mau, dia belum nemu alasan yang kuat untuk kenapa dia harus berjuang di sini. Saya ambil nilai lain selain uangnya. Hal itu bisa kita dapatkan kalau kita banyak mendengar. Contoh, saya punya satu downline, dia pengusaha juga. Sebetulnya secara finansial nggak kekurangan Bapak Ibu. Dia punya satu perusahaan di bidang trading juga yang sudah lumayan lah. Kalau sebulan 20-30 dapat. Ya di Semarang itu udah gede, kalau di Jakarta mungkin kecil ya. Tapi kalau 20-30 juta bersih di Semarang itu udah lumayan. Kebetulan orang itu juga prospek temennya pengusaha juga. Waktu awal ditawarin langsung join, tapi nggak jalan. Diundang pertemuan nggak mau, dipinjemin tapi nggak didengerin. Produk juga kadang minum kadang nggak. Kebanyakan kalau Anda nemuin kasus seperti itu apa? Anda tinggalin nggak? Biasanya. Apalagi sudah 1 bulan 2 bulan, oh bukan orang yang tepat, next gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya. Mungkin bisa benar juga, tapi yang dilakukan oleh satu downline saya ini, dia terus keep in touch. Sampai satu titik si orang ini ke Semarang, entah kenapa ngobrol makan siang ngalor ngidul segala macam, nyambung ke cerita anak. Dan intinya dia ngomong dia punya anak 3. Sewaktu anaknya bicara pertama kali, itu dia nggak pernah tungguin dan dia kondisinya masih di luar kota. Di satu titik itu dia merasa bahwa saya punya uang tapi kok nungguin anak saya aja kok nggak bisa. Dan di situ downline saya ini dengan bagusnya menyampaikan, inilah suatu saat kita freedom bla bla bla, kita akan punya banyak waktu untuk keluarga, masuk. Dan itu kena. Sekarang peringkatnya bintang 6 Royal Bapak Ibu, sukses trip juga tembus. Orang Jakarta juga. Ya jadi Bapak Ibu terkadang kita itu apa ya, kitanya itu semangat, kitanya udah ngerti,
Kita ngerti asetnya, kita ngerti tiansinya bagus apa segala macam, tapi kita akhirnya jadi banyak ngomong, kurang mendengar. Tapi coba deh kita balik, kita coba banyak dengar supaya kita tahu apa sih yang menjadi need-nya dia, supaya dia mau jalanin tiansi, supaya dia mau serius di sini. Dan itu bisa terjadi kalau kita banyak mendengar. Kalau kita banyak bicara, percaya saya, sehebat apapun motivator, seorang memotivasi, banyak ngomongin segala macam, tapi orang ini nggak punya kesempatan ngomong, biasanya nggak masuk. Tapi biarin justru orangnya yang mengalir ngomong ke kita. Kita kasihinnya cuma kata-kata pancingan-pancingan aja. Itu kalau sampai dia yang ngomong banyak, biasanya dia udah kesentuh. Nah, tinggal sisi yang mana Anda cari. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau saya dulu diajarin upline saya begini, deh, kalau kamu sudah presentasi orang, sudah di follow up, sudah join, jangan seneng dulu. Sampai orang ini benar-benar ketemu kliknya. Yang dimaksud kliknya itu adalah need-nya atau dream-nya di bisnis ini. Tapi yang dia akhirnya bisa melihat di bisnis ini dan dia bisa yakin bisa didapatkan dari dia serius jalankan tiansi. Jadi maksudnya kalau belum ketemu itunya Bapak Ibu, temuin dulu. Temuin dulu. Pengalaman saya kalau udah ketemu itunya, kita teken di itunya, kita ingetin itunya terus. Contoh bro, anakmu bentar lagi ulang tahun. Cepet lu usia udah gede. Ya tapi kamu kok masih sibuk terus, jarang di rumah segala macam. Nggak sayang toh bro gitu. Makanya bro segera ikut klien supaya bisa freedom pasti. Dikejar Bapak Ibu. Nangkep ya maksudnya ya. Yaitu cerita singkatnya seperti itu. Tapi nanti Anda juga akan ketemu di lapangan itu macam-macam. Kadang lucu-lucu Bapak Ibu. Saya punya 1 bintang 4 Bapak Ibu yang pengen ngejar ke bintang 4 gara-gara pengen beliin kipas angin papahnya. Sederhana banget Bapak Ibu. Tapi itu yang membuat dia bergerak. Jadi maksud saya adalah coba ajak ngobrol latar belakangnya, keluarganya, kehidupannya, hubungannya dengan saudara apa. Itu sebetulnya standar Bapak Ibu, nggak di tiansi, nggak di MLM, saya di perbankan pun itu sebuah pertanyaan standar Bapak Ibu. Bahkan dalam suatu pelatihan itu kita dikasih tahu gimana caranya menggali kebutuhan nasabah, gimana caranya supaya dapat orang ini supaya nyaman dengan kita. Itu semua tuh standar sebetulnya. Jadi ini bukan sesuatu rahasia yang sangat besar sekali, cuman saya coba sampaikan dengan hanya lebih sederhana pakai contoh-contoh aja. Nah ini, temukan need atau dreamnya. Ingat kalau Anda mau sponsoring up itu kan sudah pasti ketemunya kalangan atas. Entah profesional, pengusaha, dokter, apa segala macam. Nggak mungkin Anda ajak ngobrol mengenai pacar. Jarang banget Anda ajak ngobrol mengenai film yang bagus. Atau mungkin apa. Maksudnya gini, kita juga harus belajar dong. Padahal di One Vision kan juga kita diajarkan baca buku, perluas wawasan. Ya minimal ngerti kayak tentang perkembangan ekonomi. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau Anda ketemu pengusaha, itu pengusaha tuh suka banget bahas itu. Ya saya nggak kasih patokan resmi intinya apa, tapi intinya wawasan kita perluas. Jadi supaya begini Bapak Ibu. Saya kasih contoh yang paling ekstrim itu sebetulnya lucu tuh pengusaha sama mahasiswa. Kira-kira kalau ngobrol nyambung gak Bapak Ibu? Kan artinya harus yang pengusahanya nurunin atau mahasiswanya naikin. Baru ketemu kan? Nah sebetulnya itu bisa kita lakuin kalau kita banyak pertambah wawasan kita. Apapun itulah. Mau di bidang olahraga, kayak mau di bidang ekonomi, kayak mau di bidang properti, nggak harus menguasai banget Bapak Ibu. Minimal ngerti gitu loh, sedikit-sedikit gitu loh. Dan percaya saya Bapak Ibu, kalau yang tadi kita udah menyenangkan, dianya udah klik, gampang kok Anda arahin. Pak cobain Pak ini Pak produknya, Bapak mau coba yang mana apa, tinggal closing. Nah artinya apa? Kalau kita nggak punya wawasan sama sekali, yang Anda bahas ya karena Anda ngertinya tiansi, ya tiansi terus Bapak Ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu, kesan kita di mata prospek, di mata sponsoring, apa kok gak ada obrolan yang lain sih? Karena saya dulu juga ngelakuin. Sempat Pak David tuh godain saya. Dulu waktu saya bantuin Pak Andio follow Pak David, setiap ketemu Pak David yang saya bahas tiansi. Sampai dia terakhir-terakhir nyindir saya, bro, kok itu gak punya bahan lain ya selain tiansi ya? Dia bilang gitu. Oh iya juga ya, saya bilang gitu ya. Ngobrol apa ya ini ya? Agak dibelokin dikit tapi ujung-ujungnya nanti tetap Bapak Ibu. Ya entah produk lah, entah join, entah ngundang pertemuan lah, entah apalah. Ayo wawasan kita kembangkan, kita naikkan. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu harus profesional. Ingat cara berpakaian, cara berbicara. Kita mewakili perusahaan besar. Contohnya saya yang karyawan aja Bapak Ibu. Meskipun namanya pimpinan cabang, kayak manajer, kayak selama Anda kalau mau cuti masih izin. Ya selama Anda tergantung dengan gaji, Anda harus kerja baru dapat gaji, yaitu karyawan Bapak Ibu. Kalau di kuadrannya Robert Kiyosaki gambarin itu kita adalah employee. Saya yang seperti ini aja saya selalu berpakaian rapi. Saya juga menunjukkan ya saya mewakili perusahaan besar, saya mewakili tiansi.
ya kita harus profesional. Nah ini terus satu lagi catatan penting, yang sanguin-sanguin. Kalau janjian sama grup, sama prospek, jangan molor. Kalau nggak kebangetan, misalkan janjian 4:30, datangnya jam 5 kurang seperempat, itu mending ya. Janjian 4:30, mau meeting jam 5, datangnya jam 7, 7:30 gitu ya. Prospeknya udah keburu pergi. Kalau udah gitu downline-nya ikut gemes, wah upline-ku ini gini-gini apa segala macam. Ya kita yuk belajar semua profesional dari diri kita sendiri. Terkadang Bapak Ibu mungkin karena Anda merasa udah tahu, udah biasa atau apa, kadang tuh keluar nyepeleinnya. Ya saya punya satu leader Bapak Ibu di Semarang yang entah kenapa terakhir-terakhir ini kalau datang ke pertemuan itu udah mendekati closing, mendekati impact. Jadi kadang ada juga yang malah kadang datangnya udah hampir selesai baru dia datang. Nggak melulu peringkat tinggi, ada peringkat yang tengah juga ada juga. Karena kalau kita masih menganggap pertemuan itu penting, kita pasti akan menghargai. Dan itu otomatis kita akan datangnya awal, kita akan bantu siapin segala macam. Dan ada contoh kasus gini lagi, Pak, kok susah ya ngarahin grup ke pertemuan. Kayaknya kok kalau diajak pertemuan kok pada malas-malasan. Tahu nggak kalau saya ditanya begitu Bapak Ibu? Jawaban saya, lah menurutmu sendiri pertemuan buatmu gimana? Penting banget gak pertemuan buat kamu? Biasanya yang ngomong seperti itu Bapak Ibu, dia sendirinya sama pertemuan juga asal. Maksud saya gini loh, kalau saya nih nganggap suatu pertemuan, meeting atau apapun itu penting, otomatis saya akan ngundang ngajak ke grup itu akan dengan maksimal gak? Pasti. Tapi kalau saya menganggap gak penting, saya juga ngajaknya itu juga asal lah. Kalau saya sih lebih senang saya ajak ngobrol, saya kasih pengertian, ayo dong ke pertemuan dulu ada acara bagus. Nah kalau kitanya menganggap penting, kita juga promosinya juga pasti akan maksimal. Otomatis pengalaman saya Bapak Ibu, akan ada grup, akan ada prospek yang juga mau ikut ke pertemuan. Nah kalau yang downline grup yang dibilang, Pak kayaknya saya sudah banyak yang tak ajak ke pertemuan Pak, kok nggak ada yang mau. Cek, biasanya si orang yang ngomong itu loh, masalah awalnya di situ. Karena dianya sendiri juga akan ke pertemuan, ya antara ada dan tiada lah Bapak Ibu ya. Jadi ya pertemuan ayo, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Ajak prospek ke pertemuan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Lah kalau seperti itu grupnya ngikutin. Karena ingat bisnis ini duplikasi, dimulai dari kita sendiri. Jadi cek aja, saya sering ngomong ke grupmu ada masalah apapun, saya sendiri sekarang begitu Bapak Ibu. Grup saya ada masalah apa, kakek saya ini ada masalah apa, saya selalu yang saya lihat diri saya sendiri. Salah saya di mana ya? Oh iya, ya salah saya juga sih. Biasanya kita akan lebih enak terima dan bisa daripada kita cari kambing hitam. Oh iya sih si itu sih leadernya sudah tak bilangin suruh on time malah nggak on time sih. Coba kalau si itunya on time. Nah seperti itu nggak kelar-kelar Bapak Ibu. Ya mendingan ayo kita benahi dari diri sendiri, harus profesional. Jalin hubungan terus berkesinambungan. Kalau Anda mau sponsoring up, terkadang ya tadi kita itu sebetulnya menyerah terlalu cepat. Saya sampai sekarang udah tahun ketiga masih ada satu teman yang pengusaha juga di bidang otomotif. Dan salah satu di Semarang termasuk paling gede. Join udah bintang 5, tapi nggak aktif sampai sekarang. Saya masih sering temuin loh. Kadang dia minta tolong saya anterin 1 kotak kalsium, tak anter. Bahkan dia ngomong, Dik nek repot suruh stokis atau apa kirim. Enggak, saya aja yang nganter. Tak sisan main gitu kan, bisa ngobrol gitu loh. Jadi ya saya nothing tulus. Maksudnya begini, tetap nggak mau join ya udah, mau join ya syukur ya. Maksudnya begini loh Bapak Ibu, terkadang kita ini hitung-hitungan. Ini nanti kalau tak tempel lama, tak follow up terus, kalau nggak join gimana? Rugi kan waktu saya gitu kan ya. Sering nggak teman-teman seperti itu? Udahlah nothing tulus. Yang penting asal nggak mengganggu jadwal Anda, nggak terlalu menghabiskan waktu Anda. Ya selama bisa silaturahmi, ya silaturahmi aja. Justru bisnis ini adalah menurut beberapa orang, saya setuju sekali, bisnis silaturahmi Bapak Ibu. Setiap Anda silaturahmi semakin sering, biasanya hasilnya semakin bagus. Ya saya juga mulai sadar Bapak Ibu, saya punya beberapa kaki yang udah gak begitu aktif, orangnya udah lama gak pernah nongol. Kalau saya balik-balikin Bapak Ibu ya karena sayanya udah lama jarang ngobrol atau nemuin di sana. Memang saya diemin, memang ya otomatis lah Bapak Ibu. Coba saya mau silaturahmi terus, bangun hubungan, tetap baik meskipun gak jalan. Percaya Bapak Ibu akan tetap ada, hasilnya akan lebih baik daripada yang cuman ya biarin gitu loh ya. Terkadang kita sponsoring up yang kita jual nggak sadar itu melulu mengenai bisnis, mengenai uang. Saya coba berdasarkan pengalaman saya pribadi, ada beberapa nilai-nilai yang siapa tahu Bapak Ibu. Karena kitanya harus pahami dulu. Kalau Anda bahas ininya, siapa tahu akhirnya orang itu mau join dan jalan. Ya, yang pertama Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, sering saya ceritakan ke orang-orang yang sponsoring up, baik itu pengusaha yang finansialnya lebih tinggi apa segala macam. Ini saya sering ceritakan bahwa pendidikan bisnis di MLM bisa ngubah hidup.
Enggak saya jual bonusnya, enggak saya jual rewardnya, tapi saya jual ini. Saya ngomong, Pak, bayangin Pak, saya kemarin dengerin cerita, ada satu netpi, orang ini tadinya latar belakangnya ini, luar biasa, ya dunia hitam lah, apa segala macam. Sekarang Pak berubah, jadi kebanggaan untuk orang tua berkat karena bisnis ini. Kebayang nggak Pak? Bapak kan mungkin punya teman-teman yang kayak gitu Pak. Entah mungkin sekarang nggak karuan, entah mungkin sekarang bandel. Tapi coba Pak kita ajak ke Tiansi, kita tanya, kalau dia sukses Pak, Bapak ikut seneng nggak Pak? Manusia yang normal jawabannya apa? Enggak, sorry ya, dia tahu sampai, saya nggak mau. Mungkin nggak Bapak Ibu? Enggak, secara manusiawi dia akan tersentuh. Iya juga, dan saya biasanya ngomong begini, Pak, pendidikan bisnisnya ini nggak merugikan Bapak. Bukan Bapak keluar uang, Bapak bayarin atau segala macam. Udah Pak, ajak aja ke pertemuan. Nah, sama yang tadi saya cerita, Bapak Ibu yang beli matras 2 itu, kebayang Bapak Ibu, itu kalau di Semarang, ya mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Semarang, ke suatu jalan yang namanya Pandanaran, itu rumahnya aja nilainya hampir 250 miliar. Kira-kira saya sudah nggak bingung lagi mau nawarin pakai cara apa. Cuman intinya terakhir ya saya dapat dari referensi ini keponakannya. Mulai ya aktif banget enggak sih, tapi ya minimal udah pakai produk. Kemarin yang pembelian itu juga saya masukin ke dia, ya sudah bintang 5 sekarang. Tapi maksudnya apa? Ya daripada nggak sama sekali gitu loh. Kita gali aja, nggak tahu entah itu di referensinya, di saudaranya atau apanya segala macam. Nah ini Robert Kiyosaki juga ngomong, alasan pertama merekomendasikan bisnis masa jaringan ialah karena sistem pendidikannya. Si Robert ini nggak nyebutin produknya, nggak nyebutin marketing plan-nya loh, tapi sistem pendidikannya. Banyak nggak sebetulnya yang from zero to hero di bisnis ini? Kita kan punya banyak buktinya. Kenapa sih nggak kita jual itu? Terutama yang untuk orang-orang sponsor up. Saya punya satu orang yang tersentuh gara-gara itu. Dan sekarang udah bintang 8. Nih, saya sering ngomong begini juga Bapak Ibu. Pak, kalau kita kasih motivasi Pak, kalau kita kasih teman kita suruh belajar motivasi atau apa segala macam, biasanya ini loh, nggak punya pengalaman bisnis tapi cuman punya teori tok. Tapi kalau di Tiansi Pak, saya ngomong begitu ya, orang yang ngajar itu pelaku. Artinya apa? Mereka tuh ya benar-benar dari pengalaman pribadi. Siapapun itu. Kalau saya dengerin netpinya Pak Abdi Suwadin itu sampai sekarang saya masih seneng banget Bapak Ibu. Ya, dan itu kalau buat saya pribadi waktu itu Bapak Ibu dengar seperti itu, entah kenapa saya bukan termotivasi loh Bapak Ibu. Saya terinspirasi. Dan benar-benar dia bisa berhasil, dia bisa ngubah hidup segala macam sampai sekarang, dan kita ngeliat wah keren ya. Itu inspiratif. Nah, sebetulnya di bisnis ini yang paling benar adalah kita harus bisa jadi inspirasi, bukan jadi motivator Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini fotonya sampai nggak cukup Bapak Ibu. Ini orangnya gede banget. Beratnya 125 kilo. Ya, Pak Adi Nugroho sekarang peringkat 7. Udah Scoopy, udah 3 orang di grupnya. Udah Glory Trip, udah ke Turki ya, yang tahun kemarin ya. Saya udah minta izin dia untuk cerita dia. Sebelum saya ajak ke Tiansi Bapak Ibu, ini anaknya orang kaya. Sebetulnya dia nggak join Tiansi pun nggak apa-apa. Saya tahu rumah makannya di mana, bisnisnya bapaknya apa aja, usahanya dia apa aja. Wong waktu kecilnya saya dulu yang bayarin saya makan terus ya dia. Makanya dia gemuk kan, karena saya sering minta makan sama dia. Ya, lama nggak ketemu, waduh luar biasa Bapak Ibu. Dia punya bisnis itu di bidang diskotik, karaoke, biliar. Wah, singkat kata hidupnya terakhir-terakhir itu kacau balau Bapak Ibu. Bahkan sudah sempat hubungan rumah tangganya dengan istri dan dengan anaknya itu nggak harmonis. Bayangin Bapak Ibu, saya ajak dia mau saya bantu segala macam, dia telepon saya jam 12 malam, bro kesini, katanya mau bantu saya toh, ayo ke ruang karaoke nomor sekian, ini teman-teman saya lagi mabuk, tolong kamu presentasi. Kurang ajar gak Bapak Ibu? Wah, saya kalau waktu itu gak baca buku Bapak Ibu, udah saya gembosin nih orang Bapak Ibu ya. Sabar gitu ya, sabar, oke ya, saya ajak ngobrol lagi, saya ajak. Intinya Bapak Ibu, setelah dia join Tiansi, dia putus semua Bapak Ibu yang namanya kehidupan yang malam dan seperti itu. Sekarang dengan anaknya sangat dekat sekali, istrinya sangat dekat sekali, dan orang tuanya pun mulai bangga dengan dia berkat Tiansi. Pernah satu waktu dia di prospek Bapak Ibu oleh orang, ditawarin untuk pindah perusahaan, dia ngomong dengan tegas seperti ini, oke, mungkin saya di Tiansi belum terlalu sukses, tapi ingat saya berubah hidupnya gara-gara Tiansi. Saya nggak akan pindah selama Tiansi masih buka. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Nah, coba Bapak Ibu Anda kalau ketemu sponsoring apa atau orang-orang yang mungkin dia kadang secara materi mungkin nggak tertarik, mungkin secara uang sudah ya 40, 50, 100 juta buat dia udah biasa. Coba aja ngobrol mengenai ini. Pak, saya punya teman loh Pak, kemarin Pak Adi cerita Pak, orangnya tadinya berantakan.
Ya, ini kapan kalau nanti orangnya kesini suruh cerita sendiri lah. Wah, udah itu ngeri Bapak Ibu. Itu kalau minum Bapak Ibu 1 botol itu hitungan menit habis. Ya, makanya dulu terakhir itu waktu kena produk Muncot dia ngomong, wah enak sekali Bapak Ibu. Karena kalau orang banyak minum alkohol, percaya saya Bapak Ibu, ginjalnya Bapak Ibu jelek pasti. Dan kita punya satu produk yang bagus untuk ginjal, ya, Muncot ya. Nah ini Bapak Ibu perubahan yang positif. Oke, nah saya biasanya bahas ini juga Bapak Ibu. Nilai kedua, terutama jangan takut gini Bapak Ibu. Di luaran sana sebetulnya masih banyak yang nggak nyadar bahwa dia itu sebetulnya lagi kerja, nggak bangun aset. Artinya apa? Nilai berpindah kuadran. Ya ini Bapak Ibu, ini BCA, terus ini ABC. Banyak nggak di luaran seperti itu Bapak Ibu? Pindah dari kerjaan A, B, C, D, ganti-ganti segala macam, sebetulnya sama. Cuman ganti-ganti masalah aja, dari buka toko, ganti dagang ini, ganti trading ini, ganti buka ini. Karena kenapa? Dia merasa sudah pindah kerjaan. Padahal sebetulnya ya itu tadi Bapak Ibu, kayak BCA sama ABC dibolak-balik tau Bapak Ibu. Enggak bener-bener pindah kuadran. Saya sudah sering ketemu beberapa teman, maupun ada juga beberapa rekan kerja Bapak Ibu yang nawarin saya kerjasama. Jadi saya punya konsep kayak gini-gini, kamu mau ndak ikut modal sekian? Saya bilang no. Saya udah bener dari karyawan mau pindah ke bisnis. Dengan saya bangun aset di Tiansi. Kamu ajain konvensional, nambah masalah gak kira-kira Bapak Ibu? Ya hati-hati Bapak Ibu. Terkadang kita cuman kepancing senang dengan, oh ini nanti bisa untung sekian bro, ini kamu taruh sekian nanti kamu dapat untung sekian, ini segala macam. Kebetulan saya orang perbankan Bapak Ibu, jadi saya udah hitung yang angka yang masuk akal itu berapa. Itu saya udah ya Anda dengar gak di Semarang ada tuh yang nawarin ya investasi atau apalah sehari 1%. Join Pak, nggak usah ngapa-ngapain, Anda taruh sekian Pak, sebulan 30%. Ya bank saya kasih seperti itu Bapak Ibu, deposito maksimal 10,25. Anda tuh harusnya kalau yang terlalu lebih dari yang wajar itu harusnya curiga. Ya tapi ya tetap sih, nggak apa-apa Pak, saya kan pertama nanti pasti untung. Ya itu sih udah masalah hati. Ya kalau saya nggak bisa kayak gitu. Ya karena saya berpikir mau di pekerjaan saya Tiansi ataupun apa, saya selalu jaga nama. Jangan sampai orang gara-gara saya kecewa apa segala macam. Itu yang saya jaga sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, maksud saya adalah banyak di sana, di luaran sana, yang mereka nggak nyadar sebetulnya mereka sedang muter-muter di kuadran kiri terus. Pegawai usaha bangkrut jadi pegawai lagi gitu ya. Udah pegawainya bosan ya coba lagi lah buka usaha apa. Nggak jalan cari kerjaan lagi. Saya punya teman yang kayak gitu loh Bapak Ibu. Usia sama, start kerja sama. Tapi bukannya gimana-gimana Bapak Ibu, kalau dibandingin, udahlah. Ya saya percaya semuanya pilihan, itu pilihan dia. Padahal dia udah saya tawarin Tiansi, konsep bangun asetnya udah dari 3 tahun yang lalu. Ini contoh aja, kita hitung-hitungan aja Bapak Ibu yang simple. Terutama para pengusaha, ya kalau Anda sponsoring apa pengusaha, Anda kasih ngerti ini loh. Kalau kira-kira kita pengen dagang sesuatu, modal 700 juta itu menurut Anda sekarang besar apa kecil? Kecil Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau punya usaha dengan omset 200 juta, ya catat ya, omsetnya 200 juta. Percaya saya Bapak Ibu, Anda harus sediakan dana untuk perputaran itu minimal 2 kali. Berarti uangnya harus 400 juta. Karena pertanyaan saya begini, perlu stok gak? Terus kira-kira ke konsumen ada yang bayarnya tempo gak? Anda gak hitung itu kan? Nah kalau saya di perbankan udah ngerti, makanya saya ngomong, bro ini kalau kita modal sekian bro bisa omset sekian. Saya ketawa Bapak Ibu, tapi dalam hati belum rasain dulu. Ya nanti waktu omsetnya kecil stres, begitu omsetnya gede stres. Akhirnya karena emosi, wah tidak apa-apa, anu jaminkan dulu, wah apalah segala macam. Lah namanya usaha Bapak Ibu ingat, ada trial error. Anda boleh tanya semua orang sukses pasti ngalamin errornya. Dan errornya itu nggak main-main Bapak Ibu. Kalau Anda salah perhitungan, rumah Anda hilang, rumah Anda disita bank. Anda siap nggak seperti itu? Di sana Bu, kamu buka toko dengan sewa tempat, pegawai, stok apa segala macam. Modalmu sekian loh bro. Oke ya. Saya di Tiansi, modal saya ini bro. Loh, ya dia mulai masih mosok toh, oke tak terusin. 2-3 tahun pertama biasanya omset yang dicapai, ingat ini 250 itu karena saya udah ngitung. Kalau mau omset 250 tadi saya hitung berapa? Perlu uang 500, berarti betul. Yang 200-nya anggap aja sewa tempat apa segala macam. Jadi kalau ini modalnya 700, paling biasanya omsetnya sekitar ini. Ini saya ngomong bukan asal loh Bapak Ibu, karena saya udah ngalamin nganalisa ini sampai ini tahun ke-12. Mau perusahaan jenis apapun itu sebetulnya nggak jauh beda. Nah MLM Bapak Ibu, kalau Anda serius jalankan dengan benar, dengan sistem,
Mungkin nggak dalam 2 tahun omsetnya bisa 500. Banyak Bapak Ibu. Kita ngomong BEP. Ya ini BEP ini saya udah hitung yang paling cepat Bapak Ibu. Ya saya menganalisa beberapa perusahaan konsep segala macam. Saya hitung rata-rata BEP paling cepat itu 2 tahun. Bahkan bulan kemarin saya ketemu dengan satu pengusaha hotel besar juga di Semarang. Dia ngomong begini, sampai 7 tahun pertama nggak rugi aja udah bagus. Dia bilang gitu, hotel loh, modal puluhan miliar. Jadi 7 tahun pertama kamu jangankan mikir untung, nggak rugi aja udah bagus. Oh gitu ya Pak. Oh lah terus 7 tahun makan apa Pak, saya bilang ya. Jadi dia nggak, bisnisnya nggak itu tok, ternyata dia punya main bisnis yang lain. Hotelnya cuman second bisnis. Keren nggak Bapak Ibu? Second bisnisnya hotel. Ya, kepengen nggak Bapak Ibu seperti itu ya? Nah itu loh, biasanya hitung-hitungannya nggak jauh dari ini. Untuk bisa punya omset segini, biasanya karyawan, listrik, belum lagi nanti mau lebaran ini, sediakan Grab Extra yang banyak, pengusaha pusing semua Bapak Ibu. Kasih apa? THR. Ya saya punya satu nasabah Bapak Ibu yang tiap tahun dia keluar uang untuk THR. Semua karyawan pabriknya dan segala macam itu 1,2 M untuk bayar THR karyawan. Aduh ya, makanya Anda kalau ngomong Pak di sana kan banyak yang lebih enak, rasain sendiri dah. Ya, silahkan monggo kalau mau dicoba ya. Ini simpelnya ya Bapak Ibu ya. Income per bulan dalam 2 tahun. Ini kejadian nyata. Saya punya teman baik dari SMA, usahanya toko spare part, luar kota Semarang, perjalanan dari Semarang 1 jam. Omsetnya ya seperti yang saya gambarin ini, modalnya seperti gambarin ini. Kemarin saya nanya ke dia, bro, income-mu bersih sih sekarang berapa? Ya 10-15 juta. Saya ngelus dodo, mending MLM Bapak Ibu ya. Sudah keluar modal, perjalanan jauh, tiap hari, pagi, pulang malam. Ya mendingan bintang 8 Bapak Ibu segini, betul nggak Bapak Ibu? Ya tepuk tangan dulu dong. Nah. Ya, saya tunjukin slip bonus saya Bapak Ibu ini. Aduh, saya sekarang ke pertemuan cuma seminggu sekali, saya bilang gitu. Ya Sabtu Minggu saya nggak mau jalanin tiansi sekarang karena untuk keluarga istri apa segala macam. Ini bonus saya tunjukin. Mosok sih gitu ya. Ya terserah lah. Makanya Anda beruntung loh, Anda di bisnis yang sistemnya udah ada. Modalnya sangat kecil, resikonya nggak ada. Dan ini kalau Anda ajak ngobrol ke orang-orang pengusaha, ke apa yang usahanya masih belum terlalu gede banget, mau udah gede banget, ini bisa jadi membuka pikiran mereka Bapak Ibu. Kalau dianya nggak tertarik pun saya ngomong, Pak, tapi Bapak kan bisa bantu Pak. Orang-orang yang pengen punya usaha, pengen apa, tapi nggak punya modal, modalnya kecil, kan bisa kita ajak ke sini. Jadi sentuh itunya Bapak Ibu. Ya, nah progress of income-nya ini terbatas. Di luaran sana Bapak Ibu, mau Anda pengusaha di bidang apapun, kalau buka cabang pasti satu, keluar uang, keluar modal. Kalau di Tiansi buka cabang dapat duit. Ya makanya saya sih udah ngeliat macam-macam. Jadi Bapak Ibu kalau kenapa sih Pak Ade ngotot di Tiansi, karena saya ngeri Bapak Ibu ngeliat yang lain. Ya udah nggak kepikiran lah ya. Intinya udahlah mendingan di sini aja. Ya udah pasti jelas, asal serius dengan dikerjakan. Ketiga Bapak Ibu, ini kalau orang sponsoring up biasanya banyak kena sentuh sosialnya. Sentuh sosialnya dalam arti begini Bapak Ibu. Percaya saya, ini pengalaman saya Bapak Ibu ya. Biasanya orang-orang sponsoring up itu uang udah bukan masalah buat dia. Bahkan saya punya satu temen Bapak Ibu, kemarin dia belanjain produk dan dia beliin produk untuk karyawannya. Kebetulan kanker kelenjar mana, otak atau apa itu sampai mimisan. Waktu itu pesan produk sama saya itu sampai 4 juta sekian, sama memberin sekian, supaya bisa dia dapat cashback gitu loh, maksud saya begitu. Terus saya kabarin dia, bro, ini ada bonusnya sekian. Dia ngomong apa? Udahlah, udah ambil aja dah. Ya terserah, dia mau buat apain, bu, beliin produk lagi, kasihin karyawan lagi, gak apa-apa. Buat dia uangnya udah gak penting Bapak Ibu. Tapi ada satu nilai lain yang kita kalau bisa sentuh dia, terutama di sosialnya, bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi dia akan mau jalankan usaha ini Bapak Ibu. Karena melihat bisnis ini bisa membantu banyak orang, bisnis ini bisa merubah banyak orang, bisnis ini bisa menyehatkan banyak orang. Dia akan, wah iya ya, kalau saya uang udah ada, sekarang mau apa lagi sih? Ya cobalah saya tak jalanin, siapa tahu bisa seperti itu. Nah saya punya satu kisah nyata Bapak Ibu. Anda mungkin sudah tahu orang ini Bapak Ibu. Saya ambil fotonya yang pose paling jelek Bapak Ibu, karena saya agak sebel dengan dia sebetulnya ya. Ini orang yang sangat aneh Bapak Ibu. Saya nggak ngerti awalnya, waktu ketemu beliau diperkenalkan oleh Pak Andi Ho, frontline saya. Banyak ngobrol dengan dia dan saya tuh baru tahu waktu itu setelah dia new bintang 5. Itu pun yang kasih tahu Pak Andi Ho. Dia ngomong ininya, bro, lah wong si itu tuh bonusnya tidak pernah dipakai bro, disumbang ke gereja ya, dikasih-kasih ke. Hah?
Oh saya masih, oh bintang 5, berapa sih bonusnya, betul ya Bapak Ibu ya? Ya wajar lah. Ya ini pengusaha sangat besar sekali, salah satu percetakan terbesar di Semarang Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kalau dia cuma lihat uangnya di Tiansi, dia nggak akan mau jalan. Ya dia tersentuh dengan beberapa netpi, dia terinspirasi dengan beberapa leader di bisnis ini, akhirnya dia tergerak itu karena nilai sosial. Sampai bintang 6, bintang 7 dapat Scoopy, bonusnya mulai tembus puluhan juta. Bintang 8 dapat family car. Family carnya dibeliin mobil Bapak Ibu. Mobilnya disewain di Bali. Uang hasil sewanya disumbangin lagi Bapak Ibu. Kurang kerjaan nggak Bapak Ibu? Ya ini orang nggak tahu Bapak Ibu, ini beda tipis antara baik dan gila sebetulnya menurut saya. Ya tepuk tangan dulu untuk Pak David Bapak Ibu ya. Ya ini kisah nyata Bapak Ibu. Sampai sekarang udah 3 tahun lebih, serupiah pun dia nggak pakai bonusnya sama sekali. Saya tanya Bapak Ibu, kalau dia joinnya karena alasan uang, mungkin nggak Bapak Ibu dia lakuin itu? Nggak mungkin. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, kita punya nilai lain loh Bapak Ibu di sini yang bisa kita jual. Kenapa sih nggak coba kita jual itu ke orang-orang, mungkin sponsoring apa pengusaha? Mungkin aja di Jakarta orang-orang seperti Pak David ini masih banyak juga. Dia nggak butuh, tapi dia pengen jalanin, dia pengen bantu orang, dia pengen bisa sehatin orang. Siapa tahu? Nah, kenapa nggak? Saya ini sering pakai Bapak Ibu. Saya kalau cerita tentang kebaikan dia jangan sampai tahu Bapak Ibu, bisa tambah sombong dia ya. Jadi saya diam-diam, tapi saya jual kemana-mana Bapak Ibu. Ya, karena wah ini orang luar biasa sekali Bapak Ibu kalau, tapi bercanda ya Bapak Ibu, karena kita udah deket tuh. Kayak tadi, mau CPM ya? CPM kok siang-siang sih, apa nggak ngantuk? Pulang aja nggak wis gitu ya. Jadi nggak mutu Bapak Ibu kadang ya BBM dia. Tapi ya dia seneng gitu loh ngerjain saya gitu. Paling-paling nggak ada yang datang, mendingan pulang aja balik hotel gitu, nggak usah CPM-CPM-an dia bilang gitu ya. Ya saya cuman ngomong ya, kalau nggak butuh gedungmu ya tak delete kontak kamu ya, dalam hati ya. Nggak bercanda ya. Sama Bapak Ibu, kita pakai OP, pakai gedungnya segala macam. Sebetulnya saya mau bayar uang sewa, dia ngomong udahlah uang sewanya terserah lah deh, mau kapain lah, untuk kas lah, untuk apalah segala macam. Listriknya gratis, airnya gratis, AC-nya gratis. Luar biasa Bapak Ibu ya, saya sayang banget sama ini Bapak ya. Sayangnya gara-gara bukan karena orangnya Bapak Ibu, cuman gak ada gedungnya ya. Jadi kalau nggak ada ini saya harus keluar uang sewa untuk OP apa segala macam, saya agak tersisa ya. Ya minimal dia di sini terus yang nggak aktif nggak apa-apa, tapi gedungnya saya pakai lah gitu. Nggak ya. Tapi ini sampai sekarang masih aktif. Dan dia juga punya beberapa goal segala macam ya. Saya ngomong, saya pengen ini bonusnya, terus ya sumbang sih gitu ya. Ya saya kurang kerjaan banget gitu ya Bapak Ibu ya. Ya ini kenyataan Bapak Ibu. Serupiah pun sampai sekarang nggak ada yang dia pakai. Ya ini unik. Makanya kalau Anda bilang bahwa wah Tiansi kan uangnya yang menarik, apanya enggak, belum tentu Bapak Ibu. Untuk orang gila seperti dia Bapak Ibu, sosialnya yang menarik. Dan Pak David sebetulnya tersentuh di sini. Dia pernah ngomong ke saya gini, saya tuh sebetulnya pengen nolong orang, cuman kalau saya nolong harus ngerepotin kan repot gitu loh. Kalau saya tawarin Tiansi, dia mau jalan syukur dapat, nggak mau jalan ya udah nggak apa-apa, simpel kan? Mikirnya gitu aja Bapak Ibu. Anda punya perusahaan Bapak Ibu, punya uang banyak, Anda mau nolong banyak orang, Anda pekerjakan semuanya ratusan ribuan di perusahaan Anda ketar-ketir nggak Bapak Ibu? Ya kalau orangnya bisa kerja, ya kalau orangnya jujur, ya kalau orangnya enggak, ya kalau nanti ngambil uang perusahaan apa segala macam, takut nggak? Nah kalau Anda ajak Tiansi, pikiran nggak Bapak Ibu? Nggak pikiran, dia juga ngelihat itunya Bapak Ibu. Makanya di buku ini dicatatkan bahwa pemasaran jaringan atau MLM adalah for people who like helping people. Untuk orang-orang yang suka menolong orang lain. Ini terakhir-terakhir saya banyak kena bahas ini Bapak Ibu. Karyawan, pengusaha, kuadran kiri yang uangnya banyak tapi waktunya habis. Bahas ini Bapak Ibu. Freedomnya mahal sekali di bisnis ini. Sangat mahal sekali, di mana Anda punya kebebasan. Maksudnya freedom itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Freedom itu bebas memilih. Anda mau kerja lagi boleh, nggak kerja juga nggak apa-apa, tapi uangnya datang terus. Dan yang namanya freedom, kemerdekaan itu sangat mahal sekali. Dan itu kita bisa jual ke orang di luar sana. Terutama orang-orang yang punya waktunya sedikit tapi uangnya banyak. Saya banyak ketemu Bapak Ibu, dia punya uang sebetulnya income gede tapi waktu hampir nggak ada. Pagi sampai malam nungguin toko. Toko pulang anaknya udah tidur. Besok buka lagi. Minggu Sabtu mau ninggalin tokonya nggak rela. Karena omsetnya rame-ramenya justru Sabtu sama Minggu. Anaknya suruh jalan sama babysitternya sama apanya. Ajak ngobrol ini Bapak Ibu. Bisa nangis loh kadang. Buat apa Cik uang banyak-banyak? Cici anaknya nemenin waktu aja nggak ada apa segala macam. Ya maksudnya kasih pengertian. Kalau Anda mungkin takut nanyain itu, ceritain orang-orang yang sudah freedom di bisnis ini. Saya ini sebetulnya kaki saya yang satu ini Bapak Ibu masih terikat.
Saya sedang berusaha untuk bisa lepas, tapi nanti saya punya perhitungan sendiri dan ada waktunya. Jangan terlalu terburu, wah pasti wes langsung keluar. Enggak juga Bapak Ibu. Enggak perlu kok, saya udah buktiin meskipun saya part time, tapi saya bisa kok. Nah, freedom ini sangat mahal sekali, dan di bisnis ini Anda bisa dapatkan 3 ini Bapak Ibu. Freedom finansial, freedom of time, freedom of mind. Bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Ini mahal sekali Bapak Ibu. Dan kadang Anda punya uang banyak pun Bapak Ibu belum tentu bisa dapatkan ini. Tapi menariknya di bisnis ini Bapak Ibu, kerjakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dengan sistem. Ya, Anda bangun aset Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, Anda bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran, waktu Anda, tenaga Anda, semuanya untuk keluarga dan orang-orang Anda cintai, boleh Bapak Ibu. Dan Anda bisa dapatkan lewat bisnis ini Bapak Ibu. Nah, ini saya juga punya satu contoh unik Bapak Ibu, kebetulan di grup saya, sebetulnya di luaran sana pun banyak. Nah, saya punya satu contoh, ini manusia yang unik sekali Bapak Ibu. Saya follow up dia hampir 5 bulan Bapak Ibu ya. Anda lihat ya polanya dia, tingkahnya dia Bapak Ibu ya. Siang-siang panas-panas, yang lain berteduh, dia lari hes gitu Bapak Ibu ya. Tapi jujur Bapak Ibu, kalau saya ngelihat hidup saya sama dia, itu enak dia Bapak Ibu. 4 tahun ini kerjasama dengan beliau, saya belum pernah tuh 4 tahun ini ngelihat dia sedih atau mukanya susah Bapak Ibu. Kalau Pak Andio tuh sampai susah atau sedih, ya itu hati-hati, mungkin dunia mau kiamat, mungkin ya, salah satu pertanda mungkin. Artinya apa Bapak Ibu? Orang ini, aduh ya ampun, termasuk jalanin bisnis ini Bu Bapak Ibu, saya belajar sama dia. Sangat rileks sekali, sangat nyantai sekali Bapak Ibu, gak pernah yang namanya stres, dibagi pikiran segala macam. Contoh Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu saya kasih tahu dia, bro coba bro TMS-nya dibuka, ini loh ada satu scrolline apa sekian banyak kelebaranmu, ini kok lama gak pernah dihapus segala macam. Jawaban dia apa? Loh masih ada toh. Tak kira udah dihapus. Oh gitu, ya wis kapan-kapan tak temunane. Susah menggambarkan dengan kata-kata Bapak Ibu, tapi dia sangat enjoy sekali menjalankannya. Dia punya prinsip ya, kalau orang mau diajak maju ayo, gak mau juga gak apa-apa. Ya intinya saya mau menjalani hidup ini tuh santai. Dan ini bisnis cocok banget untuk orang-orang seperti dia. Ya beberapa bulan terakhir kerjaannya dia Singapura, kemarin dari mana dari Australia, pulang bukannya bonus turun bonus naik. Saya sampai bingung Bapak Ibu. Dan banyak orang Bapak Ibu nggak nyadar dia bisa dapatkan loh di Tiansi. Seperti Pak Andio, seperti leader-leader yang lain. Kadang kitanya kurang menekankan di sana. Oke Pak, sekarang kita mati-matian, sekarang kita presentasi, kita pertemuan. Nggak selamanya Pak. Suatu saat Pak, di satu titik Pak, Bapak freedom. Nah coba Bapak Ibu Anda bahas ini. Nah ini kebebasan memilih. Ya sangat mahal sekali. Oke Bapak Ibu, tadi mungkin beberapa poin-poin. Intinya kalau mungkin ada yang kurang berkenan atau apa, saya mohon maaf Bapak Ibu. Tapi harapan saya Bapak Ibu secara pribadi, moga-moga apa saya sharingkan bisa membantu. Dan saya kepengen Bapak Ibu ya nanti berikutnya saya ke Jakarta, di depan ini Bapak Ibu ya, udah banyak pimpinan cabang bank lain, manajer bank lain ya, pengusaha-pengusaha lain yang juga mau aktif dan membangun sama-sama di Tiansi dan One Vision. Oke Bapak Ibu.